Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya, Pastor Willem Daia, akan menanggapi satu pertanyaan diajukan salah seorang umat. Apakah devosi kepada Bunda Maria itu perlu? Pertanyaan ini bagi saya menyentuh sekaligus juga menggelitik hati. Mengapa? Pertama, dia seakan menggugat keberadaan dan relevansi devosi kepada Bunda Maria. Kedua, dan mungkin yang dimaksud oleh umat ini, justru mengajak kita untuk berpikir lebih jauh, apa dasar dan tujuan utama kita berdevosi kepada Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria muncul pada akhir abad ketiga, yaitu devosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Devosi ini muncul untuk menjawab kerinduan umat pada awal abad keempat, sama seperti para martir yang hidup pada abad 1, 2, dan 3 menjadi tokoh panutan umat pada waktu itu. Pribadi para martir ini mereka temukan dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria memang harus diakui tidak mati seperti para martir, dibunuh. Tetapi sepanjang hidupnya Bunda Maria hidup dalam Kristus dan untuk Kristus. Tanpa kita sadari, dengan melihat latar belakang kemunculan devosi kepada Bunda Maria ini, kita sudah menemukan satu alasan utama mengapa kita perlu berdevosi kepada Bunda Maria. Yakni pertama, Maria mengantar kita dan mengajak kita untuk mengenali sekaligus hidup dalam Kristus dan untuk Kristus. Peran Bunda Maria ini ditandaskan sendiri oleh Yesus putranya. Menjelang kematiannya di salib, Yesus melihat bundanya berdiri di bawah salib, dan kemudian dia berkata kepada Yohanes muridnya yang terkasih, "Inilah ibumu." Artinya apa? Artinya Yesus mau mengajak Yohanes bukan pertama-tama untuk memperhatikan Maria, tetapi yang lebih utama yang dimaksudkan oleh Yesus, kalau engkau mau mengenal aku, seluk-beluk hidupku, maka datanglah pada Maria, bertanyalah pada Maria, belajarlah pada Maria, dan hiduplah seperti Maria. Ini poin pertama. Poin kedua, Maria bagi kita merupakan teladan kesucian atau kekudusan. Bunda Maria sudah sejak awal dipilih dan disucikan oleh Allah dalam kandungan, sehingga dia terbebas dari dosa dan akibat dosa. Dan rahmat ini dipelihara oleh Maria sampai akhir hidupnya. Dan ini persis bedanya dengan kita. Allah juga memberikan rahmat kekudusan kepada kita, tetapi kita kurang setia dan mudah menodai kesucian itu. Ketiga, Maria juga menjadi teladan bagi kita dalam mendengar, dalam melaksanakan dan mengimani sabda Allah. Bunda Maria memang kadang-kadang tidak sepenuhnya memahami maksud sabda Allah itu. Sebagai salah satu contoh, kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 50 dan 51. Di sana Bunda Maria dan Yosef mencari Yesus yang hilang, dan mereka ketemukan Yesus itu di bait Allah. Dan pada waktu itu Maria berkata kepada Yesus, "Nah, mengapa engkau menyusahkan kami, saya dan bapamu, dengan cemas mencari engkau?" Tetapi Yesus berkata kepada Maria, ibunya, "Mengapa kamu harus mencari aku?
bukankah aku harus tinggal dalam rumah Bapakku? Dikatakan lebih lanjut di sana bahwa Maria tidak memahami kata-kata Yesus ini, tetapi semua perkara itu dia simpan dalam hatinya. Jadi kita melihat Maria di sini, dia mendengar, dia melakukan dan mengimani sabda Allah, karena sabda Allah itu bagi dia merupakan sabda kehidupan, sabda yang memberikan kekuatan. Keempat, Maria bagi kita juga menjadi teladan iman. Ada dua peristiwa penting yang kita lihat di sini, di mana Bunda Maria tidak sepenuhnya mengetahui dan menyelami rencana Allah bagi dirinya ketika malaikat Gabriel diutus oleh Allah menyampaikan pesan bahwa dia akan menjadi seorang ibu, melahirkan dan seorang anak laki-laki. Dan pada waktu itu Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Tapi lewat penjelasan malaikat Gabriel bahwa dengan kuasa Roh Kudus dia mengandung, akhirnya Bunda Maria mempercayai sepenuhnya apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada dia. Sampai dia berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Peristiwa kedua, ketika Maria berada di puncak derita, yakni menyaksikan Yesus putranya wafat di salib. Tentu saja dia mengalami pergumulan begitu hebat di sini. Mengapa? Karena di satu sisi Bunda Maria percaya betul bahwa Yesus putranya itu adalah orang baik yang datang dari Allah, mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi mengapa di sisi lain dia harus mati di kayu salib? Tetapi kita lihat di sana, Maria tetap berdiri menyertai Yesus putranya yang wafat di situ. Dengan tabah, dia menerima realita itu dan tidak memberontak. Bahkan sesudah proses kematian Yesus itu dan dimakamkan, ia menemani murid-murid Yesus sendiri di sana. Dia meneguhkan mereka, menemani mereka. Dan yang terakhir, Maria merupakan pengantara segala rahmat. Dan ini sudah banyak kita alami dalam kehidupan kita. Setiap saat kita datang pada Bunda Maria meminta bantuan, dan dia senantiasa mendengarkan itu permohonan-permohonan kita. Bukan hanya itu, ketika manusia berada jauh dari Allah, dia biasanya menampakkan diri dan mengingatkan supaya kembali kepada Allah. Biasanya ada 3 seruan utama yang disampaikan kepada kita, yakni bertobat, bermati raga, dan terus-menerus berdoa mendekatkan diri pada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, masih banyak alasan lain sebetulnya kita bisa kemukakan, tetapi yang kita sebutkan di sini lebih dari cukup. Kita melihat bahwa peranan Bunda Maria begitu besar dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak patut menghormati Bunda Maria? Misalnya dengan lagu, dengan doa, dengan kebaktian, dan bersiara ke tempat-tempat di mana Maria menampakkan diri. Dan terlebih lagi mencontoh hidupnya, hidup dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri pembicaraan kita ini dengan memuji Maria dalam kesatuannya dengan Allah Tritunggal. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.